Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku dimanapun kalian berada. Semoga yang tengah tengok video saya ini dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sebelum mulai saya akan kasih tunjuk berita yang tengah viral di Indonesia. Seorang wanita yang bekerja sebagai guru honorer di Kabupaten Semarang terlilit hutang hingga ratusan juta rupiah karena terjebak bunga. Tak tahan menanggung hutang yang begitu besar, dia bersama suaminya WY menggandeng kantor hukum NU Salatiga untuk melaporkan manajemen pinjaman online dengan UU ITE. AM mengungkap awal mula terlilit utang dipinjol karena terdesak kebutuhan untuk membeli susu anak pada bulan Maret 2021. Saya perjelas lagi ya. Jadi ada seorang cikgu honorer. Honorer itu cikgu yang tidak tetap kerjanya atau gajinya tidak tetap. Dan dia meminjam uang untuk membeli susu anaknya sebesar Rp3.000. Akan tetapi nampaknya syarikat itu tidak resmi. Syarikat itu tidak diawasi oleh OJK. OJK itu mengawasi pinjam simpan lah, macam itulah kawan-kawan. Nah, aduh sangat miris kawan-kawan, kasihan kawan-kawan dia. Yang tadinya dia minjem hanya Rp3.000, dia kena balikan Rp90.000 coba. Bahkan beliau sempat diugut atau diancam oleh syarikat tersebut supaya cepat-cepat bayar hutangnya. Pengajaran yang bisa diambil dari kejadian ini adalah sesusah apapun kita jangan sampai riba. Ini kan riba. Dengan kita meminjam Rp3.000 jadi Rm sekian. Ada anak-anaknya, itu riba. 1 dirham riba saja itu dosanya sama aja zina 36 kali. Coba, 1 kali zina aja dosa besar, apalagi ini 36 kali coba. Memang zaman sekarang ini riba itu dianggap sepele, dianggap mudah. Bahkan orang hidupnya itu tidak luput dari riba. Contoh, beli kereta, ya kan, kredit atau beli rumah, pasti kredit. Semua nih tidak luput dari riba. Betul kata sabda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Kelak ya umatku tidak akan pernah luput dari riba. Buktinya sekarang di mana-mana orang riba. Please kita sama-sama hijrah kawan-kawan ya, tinggalkan riba. Allah sudah mengganti riba dengan sedekah. Insya Allah kita sedekah langsung di dunia dibalasnya. Insya Allah. Saya belum sempurna kawan-kawan ya, saya masih banyak kekurangannya. Akan tetapi kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Kalau saya ada salah, tolong ingatkan saya. Oke, next di sini ada saudara dari Malaysia kirim sebuah link video. Saudara kita itu namanya Safis Sazani. Itu tajuknya apa nih? The new shortcut from South the East Kuala Lumpur. Oke, kita akan lihat seperti apa ini. Oke, langsung kita play aja. 1, 2, 3, play. Oh, ini Kuala Lumpur. Saya sukanya Kuala Lumpur itu rapi, tertata. Harusnya Jakarta, ibu kota Jakarta, belajar dari Kuala Lumpur. Wow, 3 jalur ya. Alhamdulillah tak sesak ya, tolnya lancar. Ini tol dalam kota ya. Kalau di sini tol dalam kota udah sesak kawan-kawan. Apalagi jam kerja, wis. Ini bisaan ya, yang itu pilot drone-nya. Oh, di blok. PKP ya? Apa jalan baru? Keren ya. Oh. Wah, ini udah profesional nih yang mengendalikan drone-nya. Masih banyak pokok-pokok ya di Kuala Lumpur ya. Pohon-pohon.
Iya, masih banyak pohon-pohon loh. Di Jakarta udah jarang kan ya. Jap, ntar mati nih. Jap. Kata sahabat Malaysia, cuaca di Kuala Lumpur 36 derajat. Pertanyaan saya, ini kan banyak pokok ya. Lepas tuh Kuala Lumpur ini jauh dari pantai ya. Kok bisa panas? Itu pertanyaan saya. Oke, kita play lagi 1 play. Pokok tuh banyak, pohon-pohon ya. Perbukitan ya Kuala Lumpur ternyata ya. Jadi dataran tinggi. Jadi tak mudah banjir. Nah, pokok banyak tuh pohon-pohon. Oh, amazing. Masih jarang sekali rumah-rumah tidak padat gitu. Tuh. Wow. Rumahnya tertata, jadi dari atas bagus dilihatnya. Nih, saya mau komentar ya, kenapa Jakarta harus belajar dengan Kuala Lumpur. Tapi susah juga, karena dari awalnya itu tidak betul menatanya. Coba dari awalnya itu ditata dengan baik, perumahannya ya, tidak sesak, pasti mudah kesananya. Lah ini udah terlanjur, macam bubur sudah jadi nasi, susah kan kawan. Apalagi lahan Jakarta itu sudah menyempit, sudah mulai kecil. Dan satu lagi, faktor penduduknya ramai. Sebenarnya bukan faktor penduduknya juga ya, salah dari awalnya. Coba dari dulu itu bisa ditata dengan rapi, kemungkinan walaupun sebanyak apapun penduduknya, kalau dari awalnya sudah betul, kesananya pasti betul. Betul tak? Gitu. Oke, kita play lagi 213 play. Contohnya Amerika lah, jauh-jauh. Penduduknya kan banyak, miliaran. Bisa menata kotanya rapi. Tuh. Oh. Rumah-rumahnya tertata dari atasnya. Jadi enak di mata dilihatnya. Bukit ya, Kuala Lumpur tuh bukit. Yang herannya kenapa panas ya di sana. Oh, ini flyover ya, jalan di atas. Oh, ini jalan baru kan? Oh iya, jalan baru ya. Keren ya. Pemandangannya bukit-bukit. Kalau kita foto dari bukit itu pasti nampak semua Kuala Lumpur nih. Subhanallah. Saya tengok ini macam di Hong Kong kan ya. Hong Kong kan perbukitan ya, gedung-gedung. Wow. Ini jadi pertanyaan saya, kenapa panas ya Kuala Lumpur? Padahal Kuala Lumpur itu bukit-bukit, pohon-pohon masih banyak, pokok-pokok. Oh, indah banget ya. Rumahnya masih nggak padat-padat, teratur. Satu bidang perumahan semua. Masih ada lahan hijaunya. Oh, itu kayaknya Kuala Lumpur tuh di muka sana ya, di depan sana. Iya tuh. Buset, cantiknya. Subhanallah. Luar biasa. Kalian patut bangga loh punya ibu kota atau bandar yang tertata macam oh ini lingkar. Tuh. Tertata. Macam di game yang buat kota itu, bandar tau ya? Yang game-game yang menata kota itu. Ini udah rapi. Dari awalnya sudah betul menata bandarnya. Harus diakui sih, Malaysia rapi dalam penataan bandarnya. Keren ya, swear.
Jap. Kalau kalian lihat di Indonesia, khususnya di Jakarta, di Kuningan, di Sudirman, atau di Tamrin, atau di Jalan Rasuna Said. Kenapa saya tahu? Kan dulu saya pernah tinggal di Jakarta itu berapa tahun nggak? 3 tahun atau 4 tahun di Jakarta. Tapi saya tinggal di tengah-tengah bandar, ibaratnya di tengah-tengah kota yang elit, bukan di pelosok-pelosoknya, bukan yang terpelosok-pelosok, bukan. Kalau dilihat di Jalan Sudirman, Rasuna Said, atau Tamrin, itu jalannya atau gedungnya tertata rapi ya. Akan tetapi ke arah ujung-ujungnya macam Jakarta Timur, Jakarta Utara itu wah. Tidak salah kata mantan wakil presiden yaitu Yusuf Kala, kalau bagian yang terpelosok-pelosok Jakarta itu macam di Bangladesh. Memang kalau lihat di kawasan elit ya memang rapi, gedungnya bagus-bagus, akan tapi yang pelosok-pelosoknya coba. Oke, kita pilih lagi setiga play. Tuh rapi rumah-rumahnya. Oh, saya tahu teman-teman. Kenapa Malaysia itu ibaratnya lahan kosongnya masih banyak? Karena mengikuti Hong Kong. Hong Kong kan banyak apartemen ya. Oh, ini tengah dibina apa nih? Oh, cantiknya ya gedung-gedungnya, tata ruang bandarnya, salut banget. Masih banyak hijaunya, jadi tidak luput bandar KL ini ada hijau-hijaunya, pasti ada ya kan, di tengah-tengah masih banyak yang hijau-hijaunya. Keren sih. Oh, ini flyover ya, jalan atas masih dibina, tengah dibina. Nah, rapi, tersusun, ada lahan kosongnya, jadi tidak banjir untuk rembesan air, penyerapan air. Nah, rapi itu ngejajar. Ini apa ya, perumahan apa ya? Bagus sekali. Dan pembangunan di sana pesat sekali. Dari tadi saya belum lihat ada yang berantakan. Rapi semua. Dari tadi belum ada saya lihat berantakan. Oh, hijau semua tuh. Tuh masih hijau tuh, banyak tuh. Cantik ya. Royal Selangor. Oh, lapangan golf. Tempat main golf tuh. Oh, tengah dibina flyover ini ya. Subhanallah. Saya tengok macam tidak di Malaysia loh. Macam di negara Hong Kong atau Jepun. Soalnya bandarnya itu rapi. Oh, ini gila. Apa tuh? Oh, highway. IKEA besar. Di sini pun besar IKEA. Luar biasa, Kuala Lumpur. Kapan saya menginjakkan kaki di sana? Oh, ini tengah pembinaan ya. Apa nih?
Gedung apa? Subhanallah. Ini nampaknya pabrik ya, kilang ya, kawasan kilang. Iya, kilang ini. Tak kilang tak apa nih? Kilang nih, kawasan kilang. Ini apa nih? Flyover ya? Jalan di atas. Ini video tahun berapa ya? Luar biasa. Cantik gila, ya Allah. Itu lahan kosong apa itu? Oh, MRT station. Jalan Sungai Besi. Masih banyak lahan yang kosong di itu ya, di Kuala Lumpur ya. Tapi walaupun lahan sana kosong mahal-mahal ya. Harganya 3 kali ganda daripada di sini. Oh, ini tol ya. Kuala Lumpurnya belum nampak. Menara KLCC, bukan Menara Kuala Lumpur. Menara KLCC sama Menara Kuala Lumpur. Masih banyak lahan-lahan kosong, hijau, banyak pokok-pokok, masih banyak lah. Sengaja ya, supaya untuk perembasan air, supaya tidak banjir. Bisaan ini yang ambil drone-nya jauh amat ya, berarti drone-nya bukan kaleng-kaleng kan? Jaraknya jarak jauh dia bisa dikendalikan. Apa dia naik kereta? Tuh, di mana-mana masih ada hijau-hijau. Keren banget ya Allah. Gedung di bawahnya hijau-hijau. Keren gak tuh? Keren banget. Tuh, masih banyak hijau. Salut ya. Makanya Kuala Lumpur tuh jarang banjir ya. Paling sesak doang sedikit. Sengaja pokok itu ada supaya air itu menyerap ke akar pokok itu, supaya tidak banjir. Saya jarang lihat Kuala Lumpur itu banjir. Bisa aneh yang ngambil video ini pakai drone-nya. Udah tidak bisa berkata apa-apa nih. Lihat keindahan kota Kuala Lumpur atau Bandar Kuala Lumpur. Wih. Gila, ini jalurnya banyak amat tuh. Cantiknya gedung-gedungnya. Arah Shah Alam. Bangsar Sot Kerinci, Menara TM. Bangunannya khas ya, gedungnya kan.
ya, pembangunan di Malaysia itu cepat laju dari segi jalannya, infrastruktur. Thanks for watching. Tuh, masih banyak hijau-hijaunya tuh, lahannya masih banyak yang kosong ya. Memang Jakarta ini harus belajar, cuman untuk belajar itu terlambat karena saking banyak penduduk di Jakarta. Harusnya dari awal, kalau sekarang kan susah. Dan Jakarta pun harus banyak belajar dengan Kuala Lumpur, karena di Kuala Lumpur tuh masih banyak pohon-pohon untuk perembesan air. Jadi misalkan hujan itu airnya itu merembes ke akar pohon itu. Kalau pohon atau pokok jarang ya airnya mau ngalir kemana, tidak ada perembesan. Lepas tuh sungai itu banyak sampahnya, lepas tuh banyak yang mendirikan bangunan di dekat sungai, banyak kan seperti itu, padat, jadi susah. Dan yang kedua ya faktor penduduknya terlalu ramai. Nah ini harus ditiru nih macam ini ya, tata kotanya rapi, masih banyak pokok-pokok, masih ada tata ruang hijaunya. Maka dari itu Presiden Jokowi itu memindahkan ibu kotanya ke Kalimantan supaya mengurangi tingkat kepadatan di Bandar Jakarta. Dan Indonesia khususnya Jakarta itu harus belajar juga dari Hong Kong. Hong Kong itu rumah pribadi itu jarang, mereka kebanyakan itu tinggal di apartemen. Jadi mencegah supaya tidak ada kepadatan penduduk macam rumah. Kalau rumah kan pribadi, kalau orangnya banyak kan udah bersusah-susaan, rumahnya berdempet-dempetan. Jadi kalau misalkan mereka tinggal di apartemen, dibuatkan apartemen-apartemen macam itu, jadi lahan itu tidak memakan banyak, betul tak? Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga silaturahmi Indonesia dan Malaysia, kita satu rumpun, satu hati, satu nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.